Pukul 7:30 malam. Gilang menghembuskan nafas lega saat selesai memasak makan malam untuknya dan Rena. Seharian ia berada di rumah dan melimpahkan semua pekerjaan di kantor pada sahabatnya. Gilang berjalan mendekat ke arah kamar Rena, membuka pintu itu perlahan dan menatap istrinya yang melamun memeluk lututnya dengan posisi duduk di atas tempat tidurnya. "Rena," panggil Gilang, membuat wanita itu mendongak dan menatapnya dengan sayu dan mata yang sembab. "Makan malam dulu ya," ucap Gilang saat tiba di samping istrinya. Rena mengangguk patuh, lalu turun perlahan dari tempat tidur. Gilang dan Rena berjalan beriringan ke dapur. Tak henti-hentinya Gilang menatap Rena yang hanya diam karena terlalu syok akan ucapan Renu, dan juga karena dirinya. Rena tersentak saat tiba-tiba Gilang menarik salah satu kursi untuknya. Tak lupa senyum menawan di wajah pria itu. Rena mencoba membalas senyuman Gilang. Meski ada sedikit rasa kaku ia rasakan. Perkataan kakaknya tadi siang berhasil membuat ia merasa bersalah. "Jangan terlalu difikirkan. Renu tidak pernah serius dengan ucapannya. Percayalah, jika dia akan tetap seperti sebelumnya, aku akan berusaha untuk berbicara padanya. Sekarang aku akan membuktikan jika aku bisa membahagiakanmu," ucap Gilang, mengusap pelan kepala Rena yang sudah duduk di kursi. Gilang mendudukkan diri di kursi samping Rena, lalu mengambil nasi untuk dirinya dan istrinya. "Aku bisa sendiri, Mas," ucap Rena pelan, dengan suara seraknya, serak karena menangis seharian. "Biar aku saja," ucap Gilang, lalu mencium singkat kening istrinya. Hal yang selalu ingin ia lakukan sejak 2 bulan yang lalu, di mana dirinya sudah benar-benar mengakui perasaannya sendiri. Ia sangat mencintai istrinya sepenuh hati, bukan karena Rena mirip dengan sang mantan. Rena tersentak mendapat hal mendadak itu, hal yang selalu ingin ia rasakan sejak lama. "Aku akan sering melakukan hal itu. Sekarang waktunya makan, setelah itu tidur," ucap Gilang. Rena lagi-lagi mengangguk patuh. Perlahan-lahan ia mulai menyuapkan nasi beserta lauknya ke mulut, meski sebenarnya ia tak nafsu makan. "Masakan Mas enak," ucap Rena, dibalas dengan senyuman oleh Gilang. "Makasih sayang, aku akan memasak setiap hari jika memang kamu menyukainya," jawab Gilang, membuat warna merah di wajah Rena. Pukul 3:30 pagi LA, California. Dava berdiri di depan jendela apartemennya, menatap bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi. Hari ini ia akan mengambil libur, membuatnya bisa seharian bersantai di apartemen. Dava menghembuskan nafas kasar sambil memegang ponsel di telinganya, mendengar ucapan wanita parubaya yang merupakan ibunya. Meski tahu sudah larut malam, ia tetap menelpon ibunya, karena di Indonesia masih jam 6 malam lewat 30 menit lebih. "Kenapa tiba-tiba bertanya? Ada apa?" tanya dia, merasa heran saat sang putra menelponnya, dan langsung bertanya tentang kebenaran Rena yang tidak jadi menikah dengan pria bernama Gio. "Aku mendengar sesuatu dari Ahra. Dia bilang kalau Rena tidak menikah dengan pria yang melamarnya, melainkan dengan Om Gilang, karena pria yang melamarnya tiba-tiba menghilang. Dan aku ingin memastikannya. Makanya aku bertanya pada Mama, apa itu benar?" tanya Dava panjang lebar. Jika memang itu benar, maka ia akan menyesali kebodohannya yang tidak datang hari itu. "Iya, itu benar." Bagaikan disambar petir di malam hari, Dava mematung di tempatnya, mengepalkan tangannya kuat. Pria itu pergi entah kemana, dan Gilang mengajukan diri untuk menggantikan pria itu. Jika tidak, maka keluarga Rena akan menanggung malu yang besar. "Ada apa? Kamu baik-baik saja kan, Dava?" "Iya, Ma. Aku baik-baik saja. Aku akan menelpon Mama lain kali. Aku ingin istirahat sebentar." "Baiklah. Jika ada masalah, telepon Mama. Oke?" "Iya, Ma. Assalamualaikum," ucap Dava, lalu memutuskan panggilan. "Ah, sialan. Kenapa ketika aku tidak datang pria itu malah melarikan diri?" Kesal Dava melemparkan ponselnya ke atas tempat tidur. Jika saja aku datang,
Aku yang akan mengajukan diri jadi pengantinnya. Sial, geram Dava pada dirinya sendiri. Di sisi lain, selesai makan dan duduk di ruang tamu sebentar, Rena dan Gilang pun berniat untuk tidur. "Kamu mau kemana?" tanya Gilang saat melihat Rena berniat memasuki kamarnya. "Mau tidur, Mas," jawab Rena singkat. Gilang menghembuskan nafas pelan, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat ke arah Rena. "Mulai malam ini hingga seterusnya, kita akan tinggal sekamar di kamar itu," ucap Gilang sambil menunjuk pintu kamarnya. Rena mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu mendongak menatap Gilang bergantian dengan pintu kamar Gilang. Gilang menatap Rena yang tiba-tiba menunduk sambil menutupi wajahnya. "Ada apa?" tanya Gilang polos. Tidak ada apa-apa," jawab Rena, lalu berlari ke kamar Gilang. "Ada apa? Aku tidak berbicara yang aneh. Lalu kenapa tiba-tiba wajah Rena merona?" tanya Gilang pada dirinya sendiri. Pukul 6:30 pagi, Rena terbangun dari tidurnya, menguap sebentar sebelum membuka matanya yang terpejam. Rena mengerja beberapa kali saat merasa aneh dengan langit-langit kamarnya. "Ini bukan langit-langit kamarku," batin Rena, lalu tersadar jika dirinya tidak tidur di kamarnya semalam. Rena mendudukkan diri seketika, menatap sekeliling kamar Gilang yang sudah kosong melompong. Hanya tinggal dirinya seorang di dalam kamar. "Apa Mas Gilang udah pergi ke kantor?" tanya Rena, lalu menghembuskan nafas kasar dan menyibakkan selimutnya untuk pergi mandi. Rena memasuki kamar mandi di kamar Gilang, lalu menutup pintu kamar mandi. 15 menit kemudian, Rena keluar dari kamar mandi dengan hanya memakai handuk putih yang melilit tubuhnya, dan handuk kecil yang melilit rambutnya. Seketika Rena melongo saat menyadari jika kamar itu bukan kamarnya. Dengan langkah malas, ia berjalan ke arah pintu kamar dan keluar. Saat Rena menutup pintu kamar Gilang, tiba-tiba handuk yang melilit tubuhnya sedikit melorot. Dengan cepat ia memegang handuknya yang sudah sedikit melewati dadanya. Hampir aja," ucap Rena dengan hembusan nafas lega. Rena melangkahkan kakinya mendekat ke arah pintu kamarnya. Belum ada 4 langkah, ia menoleh ke arah pintu dapur dan mendapati pria yang mematung menatapnya. Itu, cepatlah pakai baju. Aku akan menunggu di meja makan," ucap Gilang yang gugup, dan segera berbalik dengan wajahnya yang merona merah. Rena terdiam mematung mendengar hal tersebut, dan segera berlari memasuki kamarnya dengan wajah merona bak kepiting rebus. "Wah!" teriak Rena saat berhasil masuk ke kamar dan menutup pintu kamarnya. Sedang Gilang yang berada di dapur berusaha untuk menenangkan dirinya, menenangkan degup jantungnya yang berdetak cepat karena melihat sesuatu. "Sabar, masih pagi," ucap Gilang dengan nafas berat, lalu berjalan mendekat ke lemari pendingin dan mengambil air dingin. Beberapa menit kemudian, Rena dan Gilang duduk di meja makan, berhadapan dengan suasana yang begitu canggung. Nanti malam jangan lupa masak ya. Aku akan pulang sore nanti," ucap Gilang dengan terbata. Rena hanya mengangguk patuh, dengan tangan yang gemetar karena mengingat sesuatu yang tak sengaja ia lihat tadi. "Tenang Rena, tenang," batin Rena, mencoba menenangkan diri. Setelah sarapan pagi yang canggung itu, Gilang pun berpamitan untuk pergi ke perusahaannya. "Aku pergi kerja dulu. Jika ingin pergi ke suatu tempat, kabari aku," ucap Gilang pada Rena yang berdiri di hadapannya, tepat di ambang pintu masuk apartemen mereka. "Iya Mas, semangat kerjanya," ucap Rena dengan senyum di wajahnya. Gilang mencium kening Rena sebelum berbalik ke arah lift. Rena tersenyum kecil, menyentuh keningnya. Tapi senyum itu tak bertahan lama, lantaran mengingat saat-saat kakaknya mengatakan hal yang begitu menyakitkan. "Kak Renu," ucap Rena lirih. Bagaimanapun caranya, ia akan meminta maaf pada kakaknya dan memperbaiki hubungan mereka yang renggang.